Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah saudara-saudaraku, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi pagi saya lihat ya di channel saya ya, di konten saya yang kemarin. Ada yang bertanya tentang Quran itu katanya beda-beda versi gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan biar tidak disalahartikan gitu. Tapi sebelum saya menjelaskan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa konten saya ini singkat ya, dan saya tidak pernah mengedit-edit karena tidak bisa. Kalau punya teman-teman kita itu kan bagus-bagus ya, ada ya silakan like, nah, terus bunyikan loncengnya. Nah, itu saya tidak bisa itu ya. Saya itu ketika ada yang bertanya langsung tak buatin video ya, langsung saya jawab gitu ya, lalu selesai langsung saya masukkan ke YouTube. Karena saya cuma bisa itu, udah bisa, saya tidak bisa mengedit-edit. Sehingga saya itu minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak baik atau kesalahan. Dan saya juga selalu baca istighfar ya, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ya, kesalahan saya dimaafkan gitu ya, di dalam menyampaikan atau kesalahan gitu. Yang kedua, saya minta maaf karena saya tidak bisa membalas di komen-komentar itu ya, yang ada yang semoga cak tahta gitu ya, diberi rezeki yang banyak gitu ya, kesehatan. Nah, saya juga gitu, langsung tak balas lewat hati ya, mudah-mudahan kamu juga gitu. Dan saya tidak bisa, gimana caranya membalas itu. Terus tak pikir lagi, kalau saya membalas harus membalas semua, jadi kesannya tuh tidak, wah ini dibalas, saya tidak, takut gitu. Makanya saya sampaikan di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah melihat channel saya ya, atau konten saya ya. Nah, terus ngasih like atau apalah itu saya sangat berterima kasih. Mari kita sebarkan ya konten-konten Islam ya. Kalau kita tidak bisa buat konten sendiri, minimal kita membantu saudara-saudara kita yang sudah dakwah lewat dunia maya. Kita sebarkan itu ya. Nah, oke. Saya minta maaf semuanya. Ya, saya langsung menyapa di sini saja. Tidak usah membalas satu-satu gitu ya. Nah, sekarang sudah waktunya saya menjelaskan tentang qiraah sab'ah itu sebenarnya. Bahwa qiraah sab'ah itu gini pada awalnya. Ketika Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran, itu kan beliau di Quraisy ya. Nah, orang Quraisy langsung paham semuanya, tidak ada yang berbeda. Ibaratkan kita orang Indonesia, bahasa Indonesia kan sama gitu ya. Ya, semuanya paham. Tapi ketika Islam itu menyebar kemana-mana, ke suku-suku, diantaranya kalau qiraah sab'ah itu apa ya, itu kan diantaranya Quraisy, Tamim, Hudel, Robi'ah, Asad, itu kan suku-suku. Nah, ketika menyampaikan ke sana, ternyata mereka kesulitan karena ada bahasa-bahasa yang mereka itu tidak biasa. Gitu lah. Nah, itu nantinya permasalahannya di situ. Makanya Rasulullah itu gini, ya Allah, berikanlah Al-Quran ini, turunkan dengan 7 huruf. Maksudnya Rasulullah itu cari solusi gitu loh. Gimana sekiranya Al-Quran itu bukan hanya seperti di Quraisy itu, tapi boleh dibaca nanti sesuai umatnya yang tidak bisa gitu loh. Nah, makanya nanti ada Tamim, ada Quraisy, itu banyak permasalahan di situ. Bukan permasalahan, ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita membacanya itu harus tahu imam-imamnya. Di antaranya kalau yang mutawatir itu qiraah sab'ah namanya. Imamnya di antaranya Ibnu Amir, Umar, Kisai, Nafi, Asim, Ibnu Kasir, gitu ya. Itu imam yang qiraah sab'ah. Jadi harus tahu sanad-sanadnya. Ya. 2, nanti ada lagi qiraah itu masyhur ya.
Tapi itu bukan mutawatir. Di bawahnya itu, di bawahnya qiraah sab'ah itu namanya qiraah masyhur. Di bawahnya lagi qiraah syadz namanya. Nah, kalau qiraah sab'ah itu mutawatir. Boleh kita baca ketika ngaji atau ketika kita sholat. Misalnya ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, atau wadduha. Ini kan qiraah sab'ah. Boleh dibaca boleh dibaca a. Karena memang di luar Quraisy itu memang tidak biasa pakai a itu ya. Atau hal ataka hadisu Musa. Tidak biasa Muse gitu ya. Ya tidak apa-apa. Asalkan jangan ngawur. Itu ada sanadnya memang. Gitu loh. Nah, kalau qiraah masyhur itu boleh dibaca di waktu membaca Quran, tapi tidak boleh dibaca di waktu sholat. Nah, kalau syadz, dua-duanya tidak boleh. Baik untuk sholat atau mengaji, tidak boleh. Tapi boleh di dalam penafsiran. Itu ya. Nah, itu harus tahu nanti. Karena di samping qiraah sab'ah yang imamnya ada 7, juga nanti ada masyhur. Masyhur itu nambah lagi 3. Ya. Nanti ada lagi qiraah syadz, nambah lagi 4. Berarti 7 tambah 3, 10. Tambah 4. Kan gitu. Itu harus tahu imam-imamnya itu. Walaupun nanti qiraah yang syadz itu tidak boleh dibaca waktu sholat atau waktu ngaji, tetap kita harus tahu imam-imamnya. Gitu loh. Nah, makanya biasanya kalau di Indonesia itu kan hafiz. Ya. Kalau di Maroko kan waros. Karena memang gini, Nafi itu imam qiraah. Ya. Sedangkan perawinya adalah kolun. Sedangkan sanad yang menghubungkan ke Rasulullah itu waros. Nah, makanya di Maroko pakai waros ini. Sehingga kalau beda ada masalah. Misalnya saya dari sini, Bapak mau kemana? Ketika saya pindah ke Jakarta, boleh. Babe mau kemana? Nah, pakai ya. Nah, kalau hafiz itu ya gitu. Imam qiraahnya itu kan Asim. Sedangkan rawinya adalah apa itu ya? Kalau perawinya itu, kalau sanad yang menghubungkan ke Rasulullah itu hafiz. Ya. Nah, sehingga kita harus tahu semuanya. Baik imam-imamnya, terus rawinya, lalu sanad yang menghubungkan sampai ke Rasulullah itu siapa. Makanya yang terkenal itu sekarang itu qiraah sab'ah itu yang terkenal, waros dan hafiz. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ada perbedaan-perbedaan bacaan. Bukan berbeda itu. Al-Quran itu turun itu satu, yaitu Quraisy. Nanti qiraah sab'ah itu sebagai ijazah, diperbolehkan. Makanya perbedaan antara Quraisy dan Tamim itu ada istilah gini. Quraisy itu la yuhammis, tidak suka hamzah. Kalau Tamim yuhammis, dia memakai hamzah. Makanya ketika membaca Al-Quran boleh gini. Ya, seperti misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan hafiz. Tapi boleh nanti walam yakul lahu kuf'an. Nah, kuf'an dengan kufuwan. Nah, ini sama ini. Hanya saja kalau Tamim itu tidak biasa pakai hamzah. Sama dengan gini. Walladzina yu'minuna bil ghaib gitu tuh. Pokoknya yu'minu. Itu boleh dibaca yu'minu. Gitu ya. Nah, ada lagi nanti apa? A'jamiyu. Boleh dibaca a'jamiyu. Karena memang yuhammis satunya la yuhammis. Sama seperti misalnya dialek itu ya. Boleh Musa, Muse, wadduha, wadduhe. Kan sama. Hanya saja bagi yang tidak biasa boleh baca yang biasa Kalau a ya a. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu memang seperti itu. Gitu loh. Sama seperti misalnya ya, kalau kita baca sorof. Nah, sa'ala, yas'ulu gitu ya. Sa'ala itu kan boleh nanti fi'il amarnya sal atau is'al. Kan boleh sama-sama benar itu. Mau pakai sal atau is'al. Makanya ada di Al-Quran itu sal bani Israel. Ada lagi was'alil qaryah. Berarti antara sal dengan is'al itu sama-sama dibenarkan. Sama itu. Memang orang Arab itu kadang-kadang mengatakan sal,
kadang-kadang is'al. Sama dengan mudda ya, atau umdud. Ya, madda ya, mudda atau umdud. Itu sama-sama benar itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Kadang-kadang bukan mayyartadda, tapi mayyartadid. Mayyartadid minkum an dinihi. Antara mayyartadda atau mayyartadid itu sama-sama benar. Gitu. Jadi banyak harus tahu bacaan yang qiraah sab'ah yang mana, asalnya yang mana. Karena yang lain itu hanya ijazah saja ya, ijazah. Maksudnya apa? Sebagai diperbolehkan. Saya sekarang di Indonesia hafaz. Wadduha wallaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika saya ke Maroko, maka mengikuti adat di sana. Wadduha, nah gitu ya. Jadi tidak apa-apa itu, sama-sama benar. Karena memang mereka itu tidak biasa pakai A gitu loh. Nah kita di sini tidak biasa pakai E. Nah, jadi itu bukan beda versi, tapi diperbolehkan. Tapi asalnya Al-Quran turun itu dalam satu bahasa memang. Ya, kalau wadduha ya wadduha wallaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala hal ataka haditsu Musa. Nah, karena memang ada yang kesulitan umatnya, maka diperbolehkan baca wadduha hal ataka haditsu Musa. Nah, diperbolehkan saja. Tapi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu Musa, enggak, tetap Musa. Yang mengatakan membaca Musa itu diperbolehkan. Gitu. Ini kalau dibahas itu panjang gitu. Ya, hanya saja pertama yang harus kita tahu apa itu qiraah sab'ah. Kedua, siapa saja imam-imamnya. Lalu ayat yang mana saja bacaannya itu yang berbeda. Gitu. Jadi kita itu enak. Tidak langsung memvonis ternyata Al-Quran itu beda-beda. Bukan seperti itu ya. Tapi ada sejarahnya, ada hadisnya, ada maksudnya, ada keterangannya, gitu ya. Sehingga enak kalau tahu semuanya itu. Nah, dulu untung kita itu harus bersyukur ya. Ada Sayyidina Utsman yang mengumpulkan Al-Quran. Karena kalau tidak dikumpulkan, tidak dikasih, misalnya gini ya, bahasa Indonesia itu diatur. Kita kumpulkan bahasa aslinya. Nanti mana yang cuma diperbolehkan. Misalnya orang Betawi mengatakan babe mau kemana. Itu kan cuma diperbolehkan saja. Kita juga paham. Tapi asalnya orang Indonesia itu bapak mau kemana. Kan gitu. Nah, karena takut ada perdebatan, ada cekcok, maka oleh Sayyidina Utsman dikumpulkan semuanya itu. Ayo kita harus tahu standarnya Al-Quran turunnya itu. Mana nanti yang apa? Yang hanya ijazah diperbolehkan. Gitu. Nah, sehingga Sayyidina Utsman itu semuanya dikumpulkan Al-Quran, baik itu bukan membahas qiraah sab'ah itu enggak. Tapi semua sahabat yang mempunyai mushaf lembaran-lembaran itu harus dikumpulkan, nanti dibakar biar kita langsung ke masternya saja. Apa? Yang Al-Quran yang sudah ada dikumpulkan oleh Rasulullah, yang ada di Hafsah. Tujuannya dibakar itu takut nanti ada sahabat ya, atau nanti yang mempunyai, ada orang mempunyai mushaf lembaran yang mana di situ ada tulisan-tulisan keterangan, misalnya berapa ayat, lalu dia nanya, dijelaskan oleh Rasulullah, penjelasan itu ternyata ditulis di bawahnya. Nah, takutnya nanti oleh anak keturunannya dikira ayat Al-Quran juga. Sehingga tujuannya Sayyidina Utsman supaya tidak ada seperti itu. Mari kita kembali, kita kan banyak yang hafal. Juga ada mushaf yang sudah disusun oleh Rasulullah. Diambil lalu dikopi, dikirim ke Baghdad, ke Sam, ke gubernur-gubernur itu ya. Takutnya apa? Takut nanti ada bacaan-bacaan yang mungkin, saya ini dapat dari Rasulullah. Nah, takutnya seperti itu. Padahal sudah sempurna Al-Quran itu. Ya. Ibaratkan 30 juz dan sudah dihafal oleh sahabat. Ya itu sudah yang kita amalkan. Tidak boleh menyimpan mushaf-mushaf yang mereka kumpulkan. Takut nanti ada keterangan-keterangan yang bukan Al-Quran. Lalu dikira ini dari bapak saya, berarti ini Al-Quran juga. Takut digituin gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, andaikan saya itu seperti di pihak Utsman, maka saya akan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Utsman, gitu ya. Sehingga karena Sayyidina Utsman itu sudah
tidak mau seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dulu orang-orang Nasrani gitu ya, mereka itu Al-Qurannya saja sudah terjemahannya bukan bahasa aslinya. Nah, Sayyidina Utsman melihat seperti itu, takut seperti itu nantinya, sehingga perannya Sayyidina Utsman itu sangat luar biasa, baik itu menyatukan, ya, mengumpulkan. Nah, akhirnya sampai sekarang Al-Quran itu utuh, ya, gitu ya. Nah, jadi tolong nanti di konten saya ya, yang mau komen silakan pertanyaan apa ditulis untuk saya bahas nanti. Langsung tak buatin video kalau memang ada waktu, gitu ya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.